Baik, terima kasih Jasmine Rahmadi. Itu tadi sayangnya cuma baru satu ya. Ya, baru satu. Mungkin masih siang, jadi masih banyak yang beraktivitas. Tapi kita juga coba cari tahu aja lah, utak-atik lagi bareng sama Mas Adi dan juga Bang Hensat. Mas Adi, kita coba kalau 4 nama ya, kan tadi juga sudah sempat disinggung nih. Kalau misalnya 4, kira-kira nama yang keempatnya siapa, Mas Adi? Erlangga Hartarto pasti. Erlangga Hartarto. Jadi ada Prabowo, Ganjar, kemudian gitu ya Bang Hensat, ada Anies dan juga Erlangga Hartarto. Kalau Erlangga Hartarto, cawapresnya kira-kira siapa Mas Adi? Muhaimin Iskandar. Woi. Oke, Karena kenapa kan Caimin? Itu kan jelas ya. Kemarin habis ketemu loh ya kan di Iya. Senayan. Kedua tokoh ini kan mengklaim sebagai motor untuk menggabungkan dua koalisi besar, KIB dan KKIR itu. Dari KKIR kemudian ada Muhaimin Iskandar dan Erlangga Hartarto dari KIB. Oke. Ini kalau dua barang bersepakat, cocok, tinggal maju. Sudah menggenapi ambang batas presiden 20%. Persoalan kalah dan menang itu di akhir. Wallahualam bisawab, gelap gulita. Tapi yang jelas kedua orang ini kalau maju sudah cukup. Oke. Problemnya adalah orang-orang yang diproyeksikan maju di 2024, mulai dari Anies, Prabowo Subianto, kecuali Ganjar ya dari PDIP yang memang punya boarding pass, itu memang agak kerumitan. Rumit dalam arti tidak bisa maju sendiri, karenanya cawapres itu secara politik jadi sandera. Prabowo memang dengan Muhaimin sejak lama mereka bikin fakta integritas. Oke. Mereka bikin klausul politik yang kemudian dianggap sebagai piagam kesepahaman sejak bulan Agustus beberapa waktu yang lalu. Tapi kan publik juga tahu Gerindra itu sangat kelihatan hanya mau dengan PKB tapi tidak mau dengan Muhaimin Iskandar sebagai pendampingnya Prabowo. Itulah yang kemudian membuat seringkali elit-elit PKB itu kan mengultimatum, bahkan memberikan intimidasi politik kepada Gerindra. Misalnya, Untuk mencari kepastian nih. betul, ketika misalnya Prabowo Subianto dikait-kaitkan untuk bisa berduet dengan Ganjar, Muhaimin langsung ngomong, ini bisa bubar jalan dan wassalam. Dan bahkan Anies bisa nyebrang ke koalisi yang lain termasuk ke perumahan. Itu yang kemudian kita sebut bahwa Prabowo sekalipun bisa maju di 2024 sangat tergantung pada PKB. Termasuk misalnya ketika Gerindra itu diasumsikan dia akan mencari nama-nama lain di luar Muhaimin seperti Hovifah. Kemudian ketika juga melihat bagaimana ultimatum dan intimidasi politik yang dilakukan oleh elit PKB, mereka mengatakan sampai saat ini Prabowo bukan capres mereka. PKB tidak pernah meletakkan nama Prabowo sebagai capres mereka. Bahwa ada kerjasama antara Gerindra dan PKB, ya. Tapi di hati, di atas kertas dan fakta integritas bagi PKB nggak ada nama Prabowo. Itu Jazilul Fawait loh yang ngomong. Ketika Prabowo dikaitkan dengan nama lain selain Muhaimin Iskandar. Itu artinya koalisi ini rapuh. Apalagi per kemarin kita lihat bagaimana Muhaimin dengan Erlangga kemudian begitu mesra. Mereka bilang kita adalah motor dari dua poros besar yang kemungkinan akan bikin satu koalisi bersama yang besar untuk mengawal kepentingan politik pemerintah. Nah, Anies agak lebih kondusif. Kenapa kondusif? Sekalipun AHY sampai sekarang ya la ya mutu wala ya ada tapi dianggap tidak ada, tapi iman politiknya menurut Muhaimin Iskandar sekalipun digoda untuk bergabung belum mau. Oke. Itu kalau itu kabar baiknya. Nama yang dari Mas Adi